Sore harinya, Briano tengah marah besar saat ini. Dikarenakan mendapat kabar bahwa salah satu markasnya yang berada di Paris tengah dibom oleh seseorang. Dia pun memanggil Romeo, Mayen, Atala dan juga Roy untuk menghadap padanya. Kini mereka semua pun telah berada di ruang kerjanya Briano. Kita harus segera berangkat ke Paris untuk menyelesaikan masalah yang ada di sana, ucap Briano. Apa harus hari ini juga, Brian? Tanya Romeo. Tidak, kita tunggu lebaran monyet baru berangkat, ucap Mayen. Seketika mendapat toyoran di kepalanya oleh Romeo. Aku tahu kau baru saja menikah, tapi jika kau tidak ingin ikut tidak masalah, ucap Briano. Tentu saja aku akan tetap ikut, ucap Romeo. Kalau begitu kalian semua bersiaplah, ucap Briano. Mereka semua pun akhirnya keluar dari sana untuk menyiapkan seluruh persenjataan perang yang akan dibawa. Aku harus berangkat ke Paris hari ini, sayang, ucap Romeo. Apa? Kenapa mendadak sekali, apa telah terjadi sesuatu? Tanya Chelsea. Markas kami yang berada di Paris itu dibom, kami semua harus pergi untuk membereskan kekacauan yang terjadi, ucap Romeo dan mencium bibir Chelsea sekilas. Kau ingin kemana? Tanya Bianca. Aku akan pergi ke Paris, Bianca, ucap Briano. Apa telah terjadi sesuatu? Tanya Bianca. Markasku telah dibom. Aku harus pergi mencari tahu siapa dalang di balik penyerangan itu, ucap Briano. Kumohon jaga dirimu baik-baik, ucap Bianca dan diangguki oleh Briano. Kini mereka semua tengah berkumpul di ruang tamu dan menunggu Mayen yang sedang menyiapkan helikopter. Setelah beberapa menit menunggu, Mayen pun tiba dan meminta mereka untuk naik. Kalian berdua tolong jaga istriku, ucap Briano dan diangguki oleh Lula dan Lina. Saat mereka semua melangkah keluar, Romeo berbalik sembari menatap lama istrinya. Entah kenapa tapi Romeo memiliki firasat buruk akan terjadi. Karena asik melamun, Chelsea pun segera mendatangi suaminya itu untuk menyadarkannya. Sayang, pergilah. Mereka semua sudah menunggumu. Jangan terlalu memikirkan aku karena di sini aku akan baik-baik saja dan ingat bahwa aku selalu ada di hatimu, ucap Chelsea sembari mengangkat tangan Romeo menuju ke dadanya dan tersenyum sangat manis. Mendengar kalimat itu, tiba-tiba air mata Romeo menetes dan segera berlari untuk menaiki helikopter menyusul Briano dan yang lain. Helikopter itu pun berangkat dengan tujuan akan ke Paris. Chelsea, Bianca, Lula dan Lina hanya memandang helikopter itu sembari berharap agar mereka semua selamat sampai tujuan dan pulang juga dengan selamat. Saat mereka yang berada di helikopter itu baru menempuh beberapa jam perjalanan, tiba-tiba mereka melihat ada yang ingin menembak helikopter mereka. Beruntung pilot yang membawa helikopter itu dengan cepat menghindar. Dasar brengsek, kita diserang, ucap Mayen. Cepat lakukan serangan balik, ucap Briano. Mayen yang berada di pintu helikopter itu pun dengan segera menembak helikopter yang berada di belakang mereka dan boom! Suara ledakan helikopter musuh menggema di udara. Saya ada dua lagi, Mayen, teriak Romeo. Mayen yang berada di pintu helikopter itu terus berusaha untuk membidik sasaran dan akhirnya Mayen melepaskan dua anak pelurunya dan dalam 2 kali tembak saja peluru itu berhasil mengenai kedua helikopter musuh. Tuan, sebaiknya kita putar balik ke mansion. Entah mengapa saya memiliki firasat buruk akan terjadi di sana, ucap Atala. Briano yang percaya dengan feeling Atala itu seketika meminta pilot untuk putar balik menuju mansion. Mungkin kita akan sedikit lama tiba di sana, karena perjalanan yang kita tempuh sudah lumayan jauh, ucap Briano. Mereka semua yang berada di helikopter itu hanya bisa berdoa semoga tidak akan terjadi apa-apa di mansion. Saat ini di mansion Bianca, Chelsea, dan kedua pengawalnya sedang berkumpul di ruang tamu. Hingga mereka dikejutkan dengan satu pengawal mereka yang berlari masuk sembari memegang perutnya. Bawa nyonya untuk bersembunyi. Mansion saya saat ini tengah diserang, ucap pengawal itu dan akhirnya terjatuh di lantai dan langsung menghembuskan nafas terakhirnya. Lula dan Lina segera mengajak nona mudanya dan juga Chelsea untuk segera naik dan bersembunyi.
Sedang di luar mansion saat ini, suara senjata terus bersahut-sahutan membuat mereka semua panik. Sesampainya di atas, Lula dan Lina meminta Bianca dan juga Chelsea untuk tetap bersembunyi di dalam kamar itu karena mereka berdua yang akan menghadapi para musuh. Tidak, kalian tidak boleh keluar, kumohon tetaplah di sini, aku akan mencoba menelpon kakek. Ucap Bianca sembari memohon kepada Lula dan Lina. Kami akan tetap keluar untuk menghalau mereka. Nona muda harus tetap berada di sini. Ucap Lula. Kalau kalian bertarung, aku juga akan ikut, ucap Bianca dan langsung mengeluarkan senjata-senjata Briano yang ada di dalam kamar tersebut. Tidak Nona, kami mohon jangan ikut. Kami harus melindungi Nona. Ucap Lina. Lula dan Lina pun segera keluar dan mengunci pintu itu dari luar dan membawa kunci itu bersama mereka. Di dalam kamar, Bianca terus menggedor-gedor pintu itu, namun tidak ada yang membukanya. Bianca dengan segera menghubungi kakek namun tidak diangkat. Bianca kini merasa sangat frustasi apalagi di luar suara senjata-senjata yang beradu itu terus menggema di dalam mansion. Sedang Chelsea saat ini tengah meringkuk sembari menutup kedua telinganya. Bianca yang melihat itu dengan segera memeluk Chelsea untuk menenangkannya. Kau harus berani Chelsea, lawan ketakutanmu itu. Sekarang kita semua berada dalam bahaya, pegang pistol ini, kita akan keluar untuk membantu Lula dan Lina. Ucap Bianca. Chelsea pun menarik dalam nafasnya lalu menghembuskannya. Aku harus berani dan tidak boleh takut, ayo Chelsea. Ucap Chelsea meyakini dirinya sendiri. Saat mereka ingin melangkah tiba-tiba pintu mereka digedor dari luar. Dengan sekuat tenaga Bianca dan Chelsea memberanikan diri meskipun takut. Hingga suara gedoran itu berubah menjadi panggilan dari kakek. Bianca pun dengan segera membuka pintu itu dengan kunci cadangan dan mendapati sang kakek dengan wajah panik. Ayo kita semua keluar dari sini. Tempat ini sudah tidak aman. Ucap sang kakek sembari menggenggam tangan Bianca dan juga Chelsea. Mereka menuruni tangga dan bisa melihat banyak M4Y4T tergeletak di bawah. Bahkan ada 3 pelayan wanita juga yang tewas. Nona muda, ayo kita segera keluar dari sini. Ucap Lula. Namun, saat mereka hendak keluar ternyata pasukan musuh datang lagi sembari membawa katana dan juga pistol di tangan mereka. Melihat itu, Bianca langsung meminta Chelsea untuk segera menjauh karena ia tahu Chelsea tidak tahu cara bertarung dan Chelsea pun menurut. Dengan segera, pasukan musuh menyerang mereka secara bertubi-tubi termasuk Bianca. Kakek yang melihat banyak yang mencoba menyerang Bianca. Ia pun berniat untuk membantu namun segera dihadang oleh musuh. Hahaha, kau tidak akan bisa membantunya brengsek, teriak musuh itu dan langsung menyerang kakek. Dengan sigap kakek pun berhasil menghindari serangan demi serangan yang dilayangkan untuknya. Karena lelah melawan banyak musuh, kakek pun oleng dan hampir terkena tusukan jika tidak segera dihalangi oleh Lula. Duduklah dulu kek, kami yang akan melawan mereka. Teriak Lula sembari melawan musuh yang berada di hadapannya. Kakek yang berbalik hendak pergi, dengan segera diserang musuh lagi menggunakan pisau. Namun, Bianca lah yang terkena pisau itu hingga menancap di pundak kanannya. Lina segera berlari mendatangi nona mudanya itu dan dengan sekali tebasan musuh di depannya langsung tewas. Bianca tersungkur dan mengeluarkan darah segar dari mulutnya dan Lina dengan perlahan mencabut pisau yang menancap itu. Ketika berhasil terlepas seketika darah segar mengalir di punggungnya. Kakek yang melihat itu dengan segera menutup luka Bianca dengan kedua tangannya. Saat mereka tengah asik memperhatikan Bianca, mereka tidak mengetahui bahwa ada satu musuh lagi yang ingin menarik pelatuk dan mengarahkannya ke Lina. Chelsea yang melihat itu dengan segera berteriak. Lina, awas, teriak Chelsea sembari berlari untuk melindungi tubuh Lina hingga DORRE. 2 peluru sekaligus ditembakkan dan tepat mengenai perut Chelsea, membuat semua orang yang melihat itu seketika berteriak memanggil nama Chelsea. Begitu juga Lina yang langsung menangkap tubuh Chelsea yang hendak terjatuh. Hingga suara helikopter yang datang membuat para musuh segera berlari keluar untuk melawan Briano. Briano dan yang lainnya dengan segera melompat turun dari helikopter dan langsung membantai habis seluruh musuh yang menyerang mereka hingga akhirnya semuanya tewas tanpa mereka ketahui bahwa ada tersisa 5 orang lagi yang berhasil kabur.
Mereka berlima segera masuk ke dalam mansion dan mendapati banyak sekali mayat yang tewas di dalam dan juga lantai putih mansion itu. "Chelsea!" teriak Romeo dan langsung berlari menuju ke arah istrinya. Romeo langsung membawa tubuh Chelsea ke dalam pelukannya. Chelsea yang melihat kedatangan suaminya seketika tersenyum dan langsung mengangkat tangannya perlahan untuk menyentuh wajah tampan suaminya. "Bertahanlah, kumohon Hicks. Hicks, bertahanlah say." Ukau Romeo dan langsung menggendong istrinya itu untuk dilarikan ke rumah sakit. "Cepat kalian semua juga ikut ke rumah sakit!" teriak Briano yang juga menggendong Bianca. 3 mobil melaju dengan sangat cepat menuju ke rumah sakit Medika. Di dalam mobil, Briano terus meminta Bianca untuk tidak menutup matanya. "Bertahan sayku, mohon sedikit lagi, kita akan segera sampai," ucap Briano. Sedang Bianca hanya terus menarik nafasnya yang tersengal-sengal itu dengan mata yang setengah terbuka. "Ah, dasar bajingan, aku akan membalas kalian semua keparat!" teriak Briano dengan frustasi sembari terus memeluk Bianca dan kedua tangannya yang menutup punggungnya agar darahnya tidak terus mengalir. Sedang di dalam mobil lain, Romeo terus menangis dan memohon pada istrinya untuk tetap bertahan. "Jangan tinggalkan aku. Kumohon, Hicks. Bertahanlah, Shang," ucap Romeo. Sedang Meyan yang menyetir seketika ikut meneteskan air matanya. Mobil mereka semua pun telah tiba di rumah sakit. Briano dan Romeo berteriak memanggil para perawat. Para perawat pun dengan cepat mengambil 2 brankar dan mendorongnya ke hadapan Briano dan juga Romeo. Setelah meletakkan Bianca dan juga Chelsea, para perawat segera mendorong brankar itu menuju ruang operasi agar secepatnya ditangani. Penampilan Romeo dan Briano saat ini sudah sangat acak-acakan dan banyak sekali darah yang menempel di baju mereka. Romeo dengan seketika terduduk lemas di lantai sembari terus mengeluarkan air matanya. Sedang Briano yang melihat itu segera menghampiri sahabatnya dan memeluknya. "Aku tidak ingin kehilangan dia, Brian. Aku menyesal karena telah meninggalkannya, Hicks. Dia pasti selamatkan Brian. Istriku pasti selamatkan, jawab aku, brengsek," teriak Romeo. "Berdoalah agar istrimu bisa selamat," ucap Briano dan kembali mondar-mandir di depan ruang operasi sembari menunggu istrinya ditangani oleh dokter. Sedang Lina dan Lula tengah menangis saat ini karena merasa gagal menjaga Chelsea dan juga Bianca. Sedang kakek yang duduk segera mendatangi Briano dengan menepuk pundaknya. "Kakek mendukungmu jika kau ingin menghukum Sean dengan memberinya kematian," ucap kakek. Mendengar itu Briano pun mengepalkan erat kedua tangannya hingga memperlihatkan urat-urat tangannya yang menonjol. Tidak lama kemudian, pintu ruang operasi pun terbuka dan dokter juga perawat keluar dari sana. "Bagaimana keadaan mereka berdua?" tanya Briano. "Untuk pasien atas nama Bianca telah berhasil melewati masa kritisnya, Tuan, dan luka di punggungnya juga telah kami jahit. Beruntung pasien cepat dibawa kemari sehingga pasien bisa diselamatkan. Namun pasien tersebut harus dibantu pernafasannya dengan selang oksigen karena butuh waktu untuk pasien bisa sadar kembali," ucap sang dokter membuat Briano mengepalkan erat kedua tangannya. "Lalu bagaimana dengan pasien atas nama Chelsea istriku?" tanya Romeo. "Untuk pasien atas nama Chelsea juga berhasil melewati masa kritisnya dan kami juga telah mencabut 2 peluru yang bersarang dalam perut pasien. Namun, pasien saat ini mengalami koma dan kami tidak tahu kapan pasien akan sadar kembali, Tuan," ucap sang dokter. "Apa yang kau bicarakan, brengsek? Istriku koma dan kau tidak tahu kapan dia akan bangun, dokter macam apa kau, hah?" teriak Romeo sembari menarik kerah baju yang digunakan oleh dokter. "Tenangkan dirimu, Romeo Sanjaya," teriak Briano. Seketika membuat Romeo melepas kedua tangannya dari kerah baju sang dokter. "Maaf Tuan, tapi seorang pasien yang dinyatakan koma memang tidak bisa diprediksi kapan akan sadar kembali. Pasien koma biasanya ada yang bangun lebih cepat, namun ada juga yang tidak akan bangun hingga beberapa bulan lamanya, bahkan ada juga yang hampir bertahun-tahun. Jika itu terjadi, maka kami pihak rumah sakit akan melepas semua alat-alat bantu yang terpasang pada tubuh pasien dan merelakan pasien tersebut kembali kepada sang pencipta," ucap sang dokter panjang lebar.
Romeo yang mendengar itu seketika terduduk lemas dengan pandangan kosong ke depan. Kalau begitu, pasien akan dipindahkan ke ruang rawat terlebih dahulu. Baru kalian semua boleh untuk menjenguk keduanya. Ucap sang dokter dan segera pamit dari sana. Bagaimana, apa kalian berhasil mengalahkan Briano? Tanya Sean yang tengah berhadapan dengan ketua mafia tersebut. Apanya yang berhasil, bodoh? Anak buah yang kukirim tewas semua di mansion itu dan hanya menyisakan 5 orang saja. Ucap ketua mafia tersebut. Dasar gabikas. Anak buah seperti apa yang kau miliki itu, brengsek? Teriak Sean marah. Jangan mengata-ngataiku, sialan, atau aku akan membunuhmu saat ini juga. Ucap ketua mafia itu. Seketika membuat Sean murka dan membalik meja bar di hadapannya dan segera berlalu dari sana. Sesampainya Sean di mansion kakek, Sean langsung menuju kamarnya dan melampiaskan seluruh emosinya dengan menghancurkan barang-barang di kamar itu. Kenjo yang ingin memberikan kabar tentang Briano kepada kakaknya. Lagi-lagi ia harus melihat pemandangan kamar kakaknya itu yang sudah mirip kapal pecah. Sudah, hentikan semua kemarahanmu itu, Kak. Kau harus dengar berita ini. Ucap Kenjo. Aku tidak butuh kabar apa-apa darimu, brengsek, teriak Sean. Ini tentang Briano, Kak. Walaupun dia berhasil selamat, namun tidak dengan istrinya. Saat ini istrinya tengah dilawat di rumah sakit akibat terkena pisau yang menancap di punggungnya, Kak. Ucap Kenjo. Benarkah? Hahaha, aku harap istrinya itu mati dengan begitu Briano akan menjadi gila seumur hidupnya. Ucap Sean sembari tersenyum smirk. Begitu juga dengan Kenjo yang mengharapkan hal yang sama. Bab ke-38. Bianca dan Chelsea telah dipindahkan ke ruang rawatnya masing-masing. Kini Briano tengah berada di dalam ruangan Bianca. Briano terus memandangi wajah teduh istrinya sembari memegang tangannya yang dingin itu. Tetaplah di sisiku, Saik. Kumohon beri aku kesempatan untuk menjadi seorang suami yang lebih baik lagi. Aku akan menjagamu dengan mengorbankan seluruh hidupku. Kumohon bangunlah, Bianca Hicks. Maaf aku tidak menjagamu dengan benar kali ini. Ucap Briano. Asik menangis, tiba-tiba Briano dikejutkan dengan suara Bianca yang sesak nafas dengan mulut yang terbuka membuat Briano panik, apalagi saat ia melihat denyut jantung Bianca yang melemah di layar elektrokardiogram itu. Dokter, dokter! Teriak Briano. Dokter dan perawat pun segera masuk dan melihat keadaan jantung pasien yang semakin turun itu membuat dokter panik. Cepat siapkan alat pacu jantung. Kita harus bisa menolong pasien. Ucap sang dokter. Melihat bagaimana dokter mencoba untuk mengembalikan detak jantung Bianca ke angka normal, membuat Briano murka dengan Sean yang telah menyebabkan ini semua. Dokter terus berusaha hingga akhirnya usaha dokter itu pun membuahkan hasil. Terima kasih, ucap Briano. Membuat sang dokter terkejut karena baru itulah ia mendengar Briano yang mengucapkan terima kasih padanya. Namun dokter tersebut hanya manggut-manggut dan segera berlalu dari sana. Briano kembali mendatangi Bianca dan terus mencium tangannya. Kau membuatku panik, Saik. Jangan begitu lagi. Ucap Briano. Aku akan pergi sebentar untuk membalas orang yang telah melakukan ini, ucap Briano dan mencium kening Bianca. Kau ingin kemana? Tanya sang kakek saat melihat Briano hendak pergi dengan amarahnya. Mansion kakek untuk menghukum bajingan itu. Ucap Briano. Kakek ikut. Ucap sang kakek. Aku juga, ucap Men tiba-tiba. Mereka bertiga pun segera pergi menuju mansion kakek Tony untuk menghukum Sean. Sesampainya di mansion kakek. Sien keluar kau, bajingan, teriak Briano. Briano terus berteriak hingga membangunkan seluruh penghuni mansion. Ada apa kau berteriak seperti itu, Brian? Marah paman keduanya yang bernama Laim. Aku tidak berbicara denganmu, ucap Briano menatap tajam pamannya. Semua penghuni mansion keluar kamarnya masing-masing dengan muka bantalnya, begitu juga dengan Kenzo yang baru bangun itu. Dimana si bajingan Sin itu? Ucap Briano. Untuk apa kau mencari anakku, sialan? Tanya Bibi Carla. Jangan pernah memakiku, brengsek, ucap Briano dan langsung mencekik Carla seperti orang kesetanan.
Bahkan Carla saat ini hampir kehabisan nafas jika tidak segera dihentikan oleh kakek. Kenjo yang melihat itu seketika bergidik ngeri. Karena baru itulah dia melihat kemarahan kakak sepupunya itu. Briano yang masih murka itu segera naik menuju kamar Sean. Dan saat ini Sean tengah asik tertidur. Melihat Sean dalam keadaan tenang begitu, Briano langsung memukulnya hingga Sean terbangun dari tidurnya. Apa-apa kau brengsek, teriak Sean. Kau telah mencari perang, aku akan membalas semua perbuatanmu itu brengsek. Marah Briano. Briano terus memukuli Sean dengan membabi buta, sedang Sean benar-benar kalah telak saat ini. Masih tidak puas, Briano segera menjambak rambut Sean dan membawanya turun. Semua orang melihat bagaimana Briano yang menyeret Sean itu dengan mata yang memerah. Ayah dan ibunya yang melihat Sean meminta pertolongan padanya membuat mereka ingin membantu namun dihentikan oleh sang kakek. Dia pantas mendapatkan hal itu, ucap sang kakek. Katakan permintaan terakhirmu, karena besok kau sudah tidak akan hidup lagi, ucap Briano. Kumohon maafkan anakku Brian, ucap paman Trau sembari memohon bahkan dirinya telah bertekuk lutut saat ini. Aku sudah memberinya kesempatan untuk hidup, namun dia masih mencari kesalahan denganku. Aku hanya memaafkan dia sekali saja, sisanya tidak lagi, ucap Briano. Briano terus menarik Sean hingga ke dekat mobilnya. Ambil tali di dalam bagasi mobil, lalu ikatkan ke lehernya, ucap Briano. Meyan pun mengambil tali itu lalu mengikatnya di leher Sean. Lepaskan aku, kakku, mohon maafkan aku. Aku tidak akan mengulanginya lagi, ucap Sean sembari menangis. Namun Briano yang sudah diliputi kemarahan itu tidak peduli sama sekali. Bem, bem. Mobil seketika melaju dengan sangat cepat. Sean yang terikat di luar harus menahan perihnya gesekan-gesekan aspal yang telah mengoyak seluruh kulitnya. Sesampainya di markas, Briano meminta Meyan saja yang menghukumnya karena dia tidak sanggup untuk mengeksekusi adik sepupunya itu. Meyan pun membawa tubuh Sean yang koyak parah itu menuju halaman mansion dan mengikatnya di sana. Bersiaplah karena kematianmu akan tiba, ucap Meyan. Meyan pun berlalu dari sana untuk menekan tombol yang akan meledakkan Sean detik ini juga. 1, 2, 3. BOOMMM. Akan di sana. Melihat Sean tewas, Briano memejamkan erat matanya untuk menurunkan emosinya yang sudah diubun-ubun itu. Sedang di mansion kakek, saat ini orang-orang tengah menyalahkan kakek karena tidak mendukung Sean dan malah mendukung Briano. Kenapa ayah tidak membantu Sean sama sekali? Kenapa ayah? Teriak Troy. Putramu itu telah bersalah. Dia sudah meminta pada anggota mafia untuk melenyapkan Briano. Kalian tahu Briano seperti apa, bukan? Bukannya berhenti mencari masalah, kalian malah menambah masalah, ucap sang kakek. Hingga buat semua orang terkejut dan ternyata kepala yang... Ah, anakku, teriak Carla sembari meraung-raung memegangi kepala anaknya. Kalian sangat jahat, brengsek, Hicks, Hicks, teriak Carla. Briano dan Meyan tidak peduli dan lebih memilih untuk pergi dari sana. Kenjo yang melihat kepala kakaknya itu seketika berdiri kaku di tempatnya dengan pandangan kosong. Rumah sakit. Chelsea saat ini tengah terbaring di atas belankarnya dengan tubuh yang dipenuhi dengan berbagai macam-macam alat bantu yang terpasang. Hai sayang, apa kabar? Hicks, Hicks. Aku merindukanmu, Saig, ucap Romeo. Apa kau tak merindukanku juga? Kau bilang akan baik-baik saja tapi nyatanya, kau pasti kesakitan kan, Saig? Maafkan aku yang gagal menjagamu, Hicks. Hicks, aku mohon jangan lama menutup matamu, Saig. Aku merindukan netra coklatmu. Aku merindukan senyumanmu, Saig Hicks. Kumohon jangan menyerah untuk bisa sembuh. Ingat aku yang selalu ada di sini menunggu, Saig, ucap Romeo lagi. Romeo pun mengeluarkan ponselnya dan membuka satu video di mana ia yang telah melamar Chelsea. Kau lihat ini, Saig.
Di sini kau terlihat sangat bahagia, kau tersenyum dengan sangat manisnya, dan kau langsung menerima lamaranku dengan senyum yang tak pernah luntur. Ucap Romeo lagi. Romeo membuka satu file video lagi di mana di situ adalah video pernikahannya. Kau sangat cantik memakai gaun pengantin ini, Saik. Coba lihat di sini lagi-lagi kau tersenyum sangat manis, Saik. Aku mohon bangunlah, Saik, jangan lama-lama menutup matamu, Saik. Hicks, aku merindukanmu, Chelsea, aku merindukanmu. Kumohon bukalah mata My Saik. Ucap Romeo lagi sembari terus menangis. Sedang Lina yang melihat itu juga ikut menangis. Lina sadar bahwa Romeo hanya mencintai Chelsea, dan dia tidak mungkin bisa mengharapkan Romeo akan jatuh cinta padanya. Jangan menangis, Nona. Ucap Atala. Hicks, kau benar. Aku memang tidak bisa mengharapkan Tuan Romeo, dia sangat-sangat mencintai istrinya, mereka berdua saling mencintai, Atala. Ucap Lina dan lagi-lagi memeluk tubuh Atala. Ya, apa yang kau katakan memang benar, Nona, ucap Atala. Lina yang sadar telah memeluk Atala segera menjauh. Maaf, air mataku jeti mengenai bajumu. Ucap Lina. Hahaha, tidak apa, Nona, asal bukan hingga saja. Ucap Atala terkekeh. Mendengar itu Lina segera memukul lengan kekar Atala. Atala langsung memegang dagu Lina sehingga membuat wajahnya tertongak. Anda sangat cantik jika tersenyum, Nona, ucap Atala dan langsung menjauh karena takut terkena bogeman mentah dari Lina. Sedang Lina yang mendapat ciuman itu seketika terkejut dengan mulut yang menganga sembari menatap Atala yang sudah menghilang. Keesokan paginya, Tama segera datang untuk mengunjungi anaknya Bianca bersama dengan Lilis dan juga Daisy. Anak dan ibu itu sangat senang mendengar bahwa Bianca dirawat akibat terkena tusukan. Bahkan mereka berdua ingin melancarkan aksinya untuk membunuh Bianca di ruangannya, apalagi mereka berdua tahu kalau Briano sedang tidak berada di rumah sakit. Izinkan aku dan Daisy untuk menjenguk Bianca. Aku ingin minta maaf padanya, Pak. Ucap Lily sembari menampilkan raut sedihnya. Melihat itu seketika Thomas mengizinkannya. Saat mereka berdua masuk dan melihat Bianca. Yuk, tidak berdaya itu membuat Daisy ingin segera membunuhnya. Cepat kita lakukan, Bu, sebelum ada yang datang. Ucap Daisy. Lilis pun melepas selang oksigen yang berada di hidung Bianca hingga membuat Bianca kesulitan untuk bernapas. Tidak sampai di situ. Daisy segera mengambil bantal yang digunakan Bianca dan menutupi seluruh wajah Bianca itu sembari menekannya. Bianca terus meronta-ronta karena benar-benar tidak bisa bernapas hingga brak. Apa yang kalian berdua lakukan pada istriku, sialan, teriak Briano saat mendapati Daisy yang menutup wajah istrinya itu. Melihat kedatangan Briano, Lilis dan Daisy seketika panik dan berniat untuk segera kabur, namun saat mereka ingin melangkah Lula dan Lina segera menghentikan aksi mereka. Briano yang melihat istrinya kesulitan bernafas itu segera memasangkan kembali selang oksigen itu ke hidung Bianca. Dan tidak lupa ia juga memperbaiki posisi Bianca yang sudah tidak beraturan itu. Melihat istrinya dengan keadaan yang seperti itu, membuat Briano murka dan langsung mencekik kedua leher anak dan ibu itu hingga kaki keduanya terangkat. Aku akan membalas perbuatan kalian yang ingin membunuh istriku, ucap Briano. Dan langsung menjatuhkan mereka berdua. Atala dan Rai yang baru tiba membeli sarapan dengan segera diminta oleh Briano untuk membawa Daisy dan juga Lilis ke markas. Pah, tolong kami, ucap Lilis. Tidak, aku tidak bisa menolong kalian, ucap Thomas dan langsung membuang muka. Daisy dan Lilis segera dibawa oleh Atala dan Roy menuju markas. Mereka berdua terus berontak, namun Atala dan Roy mencengkram kuat tangan mereka. Briano segera menghampiri istrinya yang masih belum sadar itu, dan terus menciumi wajahnya. Selamat pagi, sayang. Ternyata istriku belum bangun juga, Jangan lama-lama menutup mata, Sai, aku sudah merindukanmu, cepatlah bangun, ucap Briano. Hingga tanpa sengaja Briano melihat jari Bianca bergerak segera menggenggam tangan itu dan tidak lama Bianca pun membuka matanya perlahan sembari mengerjap-erjap untuk menetralkan penglihatannya itu. Sai, kau sudah bangun, ucap Briano. Bianca yang melihat suaminya pun tersenyum manis membuat Briano segera menciumi seluruh wajah istrinya.
Jika di dalam ruang rawat Bianca yang saat ini sudah sadar, berbeda dengan ruang rawat Chelsea, wanita itu masih betah dengan tidurnya membuat suaminya tidak terurus sama sekali, bahkan mandi juga belum. Mau sampai kapan kau terus begini, Rom? Istirahatlah, kau bahkan tidak tidur sama sekali. Ucap Mayan. Aku tidak mengantuk, Mayan. Ucap Romeo. Baiklah. Tapi setidaknya pergi mandi, aroma ketekmu menguar sampai ke hidungku. Ucap Mayan membuat Romeo mendengus kesal dan langsung pergi ke kamar mandi yang berada di ruang rawat Chelsea itu. Dan saat melewati Mayan, Romeo langsung membuka sepatunya dan memukulkannya ke kepala Mayan. Mayan yang mendapat pukulan tiba-tiba itu ingin marah namun urung, karena Romeo sudah menutup pintu kamar mandi tersebut. Dasar sahabat laknat! Maki Mayan sembari mengelus kepalanya. Mayan menunggu di ruang rawat Chelsea itu sembari menunggu Romeo selesai mandi. Setelah menunggu beberapa menit, Romeo pun telah menyelesaikan aktivitasnya dan dia hanya memakai celana panjang saja tanpa baju. Kalau kau tidak niat membawakan pakaian ganti untukku, sebaiknya tidak usah sok peduli, brengsek. Teriak Romeo. Apalagi kesalahanku? Tanya Mayan. Kau membawakan celana untukku, tapi tidak membawakan baju, kau gila Mahendra, ucap Romeo. Haha, maaf, aku lupa. Nah, kau pakai dulu hoodieku. Nanti aku ambil bajumu di mansion. Ucap Mayan sembari melepas hoodie-nya dan dia berikan ke Romeo. Kau mau kemana? Tanya Romeo yang melihat Mayan hendak keluar. Menemui bidadariku, ucap Mayan dan langsung keluar begitu saja. Sesuai perkataannya, Mayan pun keluar dan langsung menarik Lula hingga menuju lorong yang sedikit gelap di rumah sakit itu. Sedang Lula hanya mendengus. Kesal karena dibawa pergi begitu saja. Apa kau tidak apa-apa, Sai? Apa ada bagian yang luka, katakan padaku? Ucap Mayan sembari terus memutari tubuh Lula. Kau dari mana saja, Tuan Mayan yang terhormat, baru menanyaiku sekarang? Aku baik-baik saja. Ucap Lula. Maafkan aku, Sai. Aku sangat sibuk mengurus sesuatu dengan Briano. Ucap Mayan dan hanya diangguki oleh Lula. Lula pun hendak pergi dari sana namun tangannya tiba-tiba dicekal oleh Mayan dan ia langsung melahap. Manis, ucap Mayan sembari tersenyum smirk. Dasar Anda memang tidak tahu tempat, Tuan, ucap Lula. Dan langsung berlari sembari tersenyum ke arah Mayan. Melihat itu Mayan juga ikut tersenyum. Aku akan menjadikanmu milikku, Lula Steviola, gumam Mayan dan berlalu dari sana.